Oke, ada seseorang yang tiba-tiba menghilang, guys. Awalnya muncul-muncul aja atau selalu ada di dekatmu, rutin berbicara denganmu, rutin ketemu dengan kamu gitu, tapi belakangan ini menghilang atau di April ini dia tiba-tiba menghilang dan itu langsung drastis ya, guys. Jadi bukan mundur teratur, menghilang tiba-tiba. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin amin amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang tiba-tiba menghilang untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan April 2024 ya. Oke, ada seseorang yang tiba-tiba menghilang, guys. Awalnya muncul-muncul aja atau selalu ada di dekatmu, rutin berbicara denganmu, rutin ketemu dengan kamu gitu, tapi belakangan ini menghilang atau di April ini dia tiba-tiba menghilang dan itu langsung drastis ya, guys. Jadi bukan mundur teratur, menghilang tiba-tiba. Oke, ghosting istilahnya. Oke, kita akan segera cari tahu apa kabar dia saat ini. Oke. Kalian sudah cari dia kemana-mana. Beberapa di antara kalian tahu di mana keberadaannya, tapi beberapa di antara kalian juga kayak benar-benar lose contact ya, nomor hilang, sosial media ditutup, dating application-nya ditutup. Oke. Whatever the situation, tapi yang jelas ini orang menghilang dari hadapanmu ya. Oke. Aku bicara dengan ke-12 zodiak sign sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate ya, guys, dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Ada Three of Pentacles, mungkin orangnya sibuk. Kita harus melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Oke. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya, guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Oke. Kerja sama kamu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan wajah ini orang dan kemudian menyebutkan namanya di dalam hatimu yang mengghosting kamu ini, yang menghilang tiba-tiba dari hadapanmu ini, supaya nanti kartu yang terbuka atau yang keluar untukmu adalah kartu yang terbaik ya. Oke, guys. Ayo kita segera mulai. Siapakah dia ini orang yang mengghosting kamu ini? Halo. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang tiba-tiba menghilang untuk ke-12 zodiak sign di bulan April. Halo. Oke, understanding katanya, guys. Memahami. Oh, dia mencoba memahami situasi di antara kalian dan itu yang membuat dia menghilang. Itu yang bikin dia menghilang, guys. Kayak ada yang dia temukan mengenai kamu, kemudian mencoba untuk memahaminya. Tapi konsekuensinya adalah dia harus out dari hidupmu, out of your sight ya, tidak terlihat lagi di hadapanmu. Apa ini? Kenapa begini ya? Kenapa begitu? Aquarius, halo. Pisces, sedikit Gemini. Ayo kita lihat kartu besarnya. Oh ya, Gemini ini, guys, the lovers. Gemini. See duality here. Kayak ada bayangan. Halo. Kalau pandang bakti kata kalau pandang angels kalau pandang please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang tiba-tiba menghilang dari hadapanmu. The Queen of Swords, emotionally unavailable ya. Ini seperti rasa ya memudar, guys, pada akhirnya, di ujungnya. Jadi bukan sekarang. Nah, sekarang ini kayak bentuk perjuangan dia tuh mencoba untuk tidak muncul di hadapanmu, menghilang dari hadapanmu itu benar-benar membutuhkan effort atau perjuangan yang cukup besar. Tapi ujung-ujungnya dia akan berhasil releasing themselves from you dan menjadi Queen of Swords atau emotionally unavailable for you ya. Devil Capricorn, halo, apa kabar? Oke.
Oke. Jadi ada yang mereka temukan mengenai kamu yang itu bertolak belakang dengan keadaan mereka, guys. Ya, Eh, mereka yang aku maksud adalah dia yang tiba-tiba menghilang dari hadapanmu. Awalnya dekat gitu, tiba-tiba menghilang. Dan itu opposite, dia devil. Berarti kayak yang negatifnya ada di dia, dan dia melihat itu bertolak belakang, berarti kamu yang positifnya. Let's say misalnya begini, dia ini bukan orang yang suka sholat, guys, sementara kamu orangnya rajin banget sholat, soleha mungkin, oke. Atau kamu itu orangnya baik-baik, dia orangnya bajingan, tapi dia masih merahasiakan semuanya. Masih merahasiakan semuanya. Itu yang bikin kamu bingung, kenapa sih awal-awalnya kayaknya baik-baik aja, kok tiba-tiba menghilang begitu. Tapi yang jelas ada sisi gelap dari dirinya yang sedang dia coba untuk tutup-tutupi, dan kemudian caranya adalah dengan ghosting atau menghilang dari hadapanmu, ya. The devil juga sering dikaitkan dengan kecanduan, guys. Any kind of addiction, mungkin kecanduan drugs, narkotik, atau kecanduan judi online, atau utangnya banyak, guys. Itu juga masuk dalam the devil, kecanduan ngutang. Atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menurut dia tidak akan kamu sukai, karena kamu itu punya prinsip yang berbeda dari prinsip dia. Kamu itu punya nilai yang berbeda dari nilai-nilai dia. Kalau dia merasa terganggu dengan keadaan itu, guys, artinya mundur, artinya dia mengakui bahwa kamu lebih baik dari dia, ya nggak sih? Kalau dia yakin yang dia lakukan itu benar, even itu devil things, dia nggak akan mundur, guys. Dia akan mempertahankan dirinya. Dia pasti akan bilang kita sama, hanya caranya berbeda, ya nggak sih? Oke, let's say begini, contohnya ya. Kalau misalnya ada agama A, agama B. Kalau memang dia merasa agama dia bagus, benar, dan walaupun itu berbeda dengan agama kamu, dia nggak akan menghindar dari kamu. But the two of you will talk about, mungkin membuat balance dalam hubungan kalian. But I won't say that my religion is bad. Nggak akan begitu. Nah, iya, yang membuat dia ghosting atau menghilang dari kamu adalah karena dia tahu kamu jauh lebih baik dari dia. Oke, dan this is not a good things, guys, ya. Ini bukan tentang agama-agamaan aku rasa, tapi ini tentang kebiasaan buruk atau kecanduan yang saat ini dia sendiri pun tidak suka terjadi pada dirinya, tapi dia nggak mau kasih tahu ke kamu. Dan untuk keluar dari situ dengan cepat nggak akan mudah, guys. The devil itu mengakar kuat, ya. Oke. The two of wands, distant, jarak, kemungkinan LDR, ya, atau memang ghosting ini melibatkan jarak. Jadi bukan hanya sekedar tidak berkomunikasi tapi menghindar gitu, guys, making distant. Begitulah the two of wands, ya. Tapi aku rasa ini lebih ke arah LDR sih. Jadi ghostingnya dia itu menguntungkan dia karena nggak perlu bersembunyi terlalu jauh, cukup dengan mengkat komunikasi. Maka karena jarak di antara kalian jauh, kamu nggak akan ngejar-ngejar dia, atau dia nggak perlu menghindar secara fisik darimu. Making distant itu yang terlihat menjadi masalah saat ini, sehingga ini orang bikin kamu penasaran. Zaman now kan, guys, walaupun ada jarak gitu LDR, tapi kan semuanya terasa dekat, ya. Bisa chat kapan saja, bisa telepon-teleponan kapan saja, bisa video call kapan saja, itu rasanya dekat begitu. Tapi kalau udah di-cut semuanya, tidak diizinkan akses lagi, itu yang membuat akhirnya terasalah LDR tersebut, ya. Kalau zaman dulu makanya The Two of Wands itu disebut LDR, kartu LDR, karena memang dipisahkan air asin. Dulu nggak ada sarana untuk berkomunikasi. Dulu itu surat nggak gampang, kalaupun kirim surat itu lama, berbulan baru sampai. Bisa jadi surat dulu belum ditemukan, bisa jadi juga alat komunikasi tidak ada, menyampaikan pesan bisa jadi pesan tidak sampai. Misalnya ada orang yang pergi ke sana, tolong sampaikan begini, ya, itu bisa jadi nggak sampai, ya. Itu makanya LDR itu dulu menyedihkan sekali sebenarnya kartunya. Kalau aku baca di teori-teorinya tarot itu, kalau The Two of Wands itu benar-benar menyedihkan sekali, karena memang nggak ada kabar, nggak ada kepastian. Dan itu yang dia coba wujudkan, ya, supaya kamu tidak mendapatkan kabar tentang dia, tidak mendapatkan informasi tentang dia. Oke. Fokus the world mengakhiri semuanya. Fokus it doesn't real. Fokus target it doesn't real. Jadi ketika kartu besar datang ke segmen yang tidak real, maka ini orang menginginkannya. Apa yang dia inginkan? Ending, mengakhiri semuanya selama-lamanya, permanen. Jadi, guys, kalau ada orang yang ingin mengakhiri hubungan denganmu selama-lamanya secara permanen, biarlah berakhir. Kenapa? Karena kedepannya akan jadi one sided situation, dan itu akan melelahkan kamu. Kamu akan kejar-kejar, kenapa harus berakhir? Kenapa tiba-tiba kamu pergi? Kenapa nggak ada kabar? Oke. Kalau dia mau kasih penjelasan, silahkan, biar dia kasih penjelasan. Kalau dia pun tidak mau kasih penjelasan kenapa, intinya adalah dia ingin ini berakhir.
Oke, ini kayak baru-baru kenal guys, dan kemudian intens, lalu menjauh setelah ketahuan ternyata kalian berdua itu di kutub yang berbeda ya, satu utara satu selatan. Menurut dia memang agak a little bit immature dengan membuat jarak dari kamu atau ghosting kamu itu akan mempermudah proses ending. Ya, padahal sebenarnya guys, jarak itu bukan syarat untuk mengending atau mengakhirkan sesuatu ya, enggak. Mengakhiri sesuatu anytime, anywhere bisa, dan itu tidak ada kaitannya dengan jarak. Kabur bukanlah kayak apa ya, the only solution ya untuk mengakhiri sesuatu. Tapi ya begitulah tipikal ini orang, makanya aku bilang immature, sangat kekanak-kanakan. Dengan tidak muncul atau menghilang atau menjaga jarak darimu, dia berharap urusan di antara kalian berdua segera berakhir. Chariot guys, oke. Kabur juga bisa ya, kayak ada keinginan untuk pergi. Tapi ini bukan melulu karena kamu, bukan karena kamu ada the chariot di crowningnya, karena ini kartu yang paling penting, bukan. Tapi memang berencana untuk meninggalkan semuanya all at once dengan cara kabur. Oke. Dan ini berkaitan dengan the devil tentunya, atau semua candu-candunya tadi. Let's say misalnya dia ini candu ngutang guys. Oke. Jadi untuk bisa lepas dari masalah utangnya, dia akan kabur. Kalau misalnya dia ngutangnya di Jakarta, dia akan pergi mungkin ke Kalimantan dengan harapan semua debt collector tidak bisa kejar dia di sana. Itu ya. Dan bukan gara-gara kamu dia kaburnya, tapi karena begitu banyak masalah kompleks berkaitan dengan the devil atau addiction dalam hidupnya yang membuat dia berencana untuk kabur. Dan itu yang membuat dia berpikir bahwa gak ada gunanya menjalin hubungan dengan kamu, karena toh pada akhirnya aku akan out. Jadi ini orang bukan hanya ghosting dari kamu, tapi ghosting dari everything in their life. Lari dari masalah, semua masalah yang terjadi di dalam hidupnya. Kamu tahu itu guys. Dan ini biasanya orang-orang seperti ini penuh dengan rahasia. Ya, penuh dengan rahasia. Mungkin sosial media yang selalu berganti-ganti, nomor yang selalu berganti-ganti, atau dia tuh nggak pernah mengekspos di sosial media kira-kira seperti apa keluarganya, seperti apa rumahnya, di mana sih sebenarnya dia realnya tinggal. Apalagi ini LDR ya guys, kamu kan nggak bisa memastikan langsung. Tapi semua itu serba mengambang. Itu dia ciri-cirinya orang dalam the devil atau addiction atau ketergantungan yang anytime ready to run away ya. Okay. Jadi paket run away, lari ini bersamaan atau satu paket datang dengan meninggalkan semua masalahnya, termasuk meninggalkan kamu. The Fool guys, oke. The Fool datang di recent past ini kayak yang dikasih kesempatan untuk let's say memperbaiki keadaan. Tapi ini lagi-lagi orang ini ya candu ya guys, itu kan gak akan mudah ya. Kalian mungkin tahu, kalau ini kita bilang contohnya candu narkotik lah, narkoba. Walaupun sudah dikasih kesempatan untuk tidak, misalnya udah masuk rehab ya, banyak ya contoh-contohnya orang yang udah masuk rehab kena lagi, artis-artis gitu guys, sudah dikeluarkan dari rehabilitasi dan katanya udah bikin selamatan di 7 hari 7 malam karena katanya bersih, 3 bulan kemudian ketangkap polisi lagi ya. Kayak begitulah yang disebut dengan devil atau addiction tadi. Memang itu ketat mengakar banget, dan dia sudah pernah kayak menjalani yang baru itu, udah berjanji untuk tidak mengulang kembali apapun itu kesalahannya ini atau addictionnya ini. Tapi terjerumus lagi, aku lihat terjerumus lagi ya, karena the fool datang bersama the devil, kayaknya devilnya menang gitu, yang jahatnya menang. Dan lagi-lagi it's not because of you ya, it's not because of you. Dia yang tidak bisa ditahan guys. Hierophant, ini kepatuhan, ada yang menahan dia. Ini orang tidak akan bisa lari karena the chariot datang bersama the hierophant. It's like major ya. Jadi semua cerita hidupnya ini atas bawah kanan kiri itu dikelilingi oleh takdir. Salah satu yang paling kuat adalah dia tidak bisa lari kemana-mana. Ketika the chariot datang di crowning dan kemudian the near future-nya hierophant, artinya hierophant akan menahan dia. Hierophant inilah guys kartu yang menyuruh orang bertanggung jawab atas kesalahannya, orang mengikuti peraturan, orang taat pada agama, orang taat pada norma-norma, orang taat. Itulah hierophant punya kerjaan. Dan aku rasa kedepannya di 6 bulan ini akan berkuasa atas ini orang untuk memperbaiki kerusakan dalam hidupnya yang dia buat sendiri. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ini orang ganteng pasti atau cantik ya, menarik sekali pasti. But guys, don't judge the book by its cover. Tidak semua yang berkilauan itu emas, tidak semua yang mengkilat itu berlian ya. Kadang-kadang guys TAI ya, tidak semua yang kuning itu emas. Kadang-kadang TAI.
Jadi jangan gampang terkecoh. Buktinya Queen of Wands ini minor arcana dikuasai oleh Devil major arcana ya. Dia ini tidak sebaik yang kamu pikirkan. Jadi jangan merasa menyesal kalau seandainya dia memang ghosting kamu. Jangan merasa kayak kamu sial banget, enggak ya. Biarkan urusan dia ini dibereskan oleh Hierophant dulu. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada perubahan ya. What's meant to be is meant to be. But I don't see love here ya. Kamu seperti sedang terjebak oleh pesona The Queen of Wands yang dikuasai oleh The Devil. Pesona cowok ganteng atau cewek cantik yang sedang dikuasai oleh kuasa jahat. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Di readingan kabar dia yang tiba-tiba menghilang untuk bulan April 2024 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.